Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama si online. Semoga kalian semua di rumah tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan kalian semua bisa mengikuti pembelajaran Bapak dan dapat dipahami apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku sekalian, dalam menjaga kesehatan jangan lupa menjaga peraturan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, ya, cuci tangan dan mandi setelah bepergian. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak, tentang jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak sekalian silakan buka bukunya halaman pertama, yaitu subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Oke anak-anak, kita buka di halaman 4 ya. Proses pembuatan kopi. Nah, kita bisa melihat, mengamati gambar-gambar yang ada di buku kita. Nah, ada pertama, kita lihat dulu. Gambar pertama ini adalah sebuah perkebunan kopi ya. Di situ ada pekerjanya yang merawat kopi, dannya ada proses dalam pembuatan bubuk kopi yang bisa dijual dan dijadikan bisnis pekerjaan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, di manakah letak perkebunan kopi biasa berada? Tahu nggak anak-anak di mana? Diisi ya, di mana letak perkebunan kopi biasa berada? Di dataran rendah atau di dataran tinggi atau di dataran perkotaan? Silakan diisi. Yang kedua, pekerjaan apa saja perkebunan kopi? Apa saja pekerjaannya di dalam sana? Ada pekerjaan sebagai tadi gue sebutkan, ya. Apa saja? Oke, silakan ditulis. Yang ketiga, apa tugas dari masing-masing pekerja di kebun kopi? Tadi ada distributor, pasti ada distributornya ya, ada menurut kalian masing-masing ya, yang kalian pahami tentang tugas masing-masing pekerja di kebun kopi. Oke anak-anak, selanjutnya buka halaman 5. Kita lihat ada 4 gambar. Pemetik kopi tinggal di dataran tinggi, lalu bagaimana dengan wilayah lainnya? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Ada 4 gambar yang bisa kita lihat. Di sini ada laut ya, ada juga yang berkaitan dengan sawah ya, atau padi. Ada juga yang berkaitan dengan keramba ya, keramba ikan. Nah, di sini ada 4 jenis pekerjaan dan tugasnya. Isilah titik-titik yang ada di buku kalian. Contohnya pekerjaan yang di sini, yang perum, pekerjaannya apa? Ya. Dia sebagai apa? Petani kah? Ya, distributor kah atau lain-lain sebagainya. Tugasnya apa? Tugasnya silakan isi sesuai yang kalian ketahui ya. Tempat pekerjaannya itu di mana,
ada di dataran tinggi kah, atau di dataran rendah kah, atau di perkotaan, silakan diisi yang dapat kalian amati ya. Diamati benar-benar baik-baik, jangan sampai salah lihat, oh di laut, malah ditulisnya bekerja di kota ya, nanti nggak nyambung, salah istilah dengan tepat. Baik, mudah. Anak-anak, buka halaman 7. Mari kita membaca, atau masih terbata-bata membacanya, silakan dilatih kembali cara membacanya dengan baik dan benar, dengan melihat titik koma yang ada di dalam tulisan tersebut. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca kisah Didi si bulir padi. Sudah membacanya? Itu sebagai latihan kita membaca saja. Silakan anak-anak buka kembali halaman 10. Kita lihat gambar anak-anak, ada 10 gambar. Nah, kita yang berkaitan, contohnya misalkan yang di gambar pertama ada kapal di laut. Nah, kaitannya dengan apa? Ayo, dengan susu kah, atau dengan buah-buahan, atau dengan lemari, atau dengan ikan, atau dengan teh. Nah, silakan digaris bawahi. Mudah bukan? Ya, tidak perlu bersusah payah untuk belajar. Yang penting kita menikmati, merefresh otak, ya, pikiran, belajar bersama, walaupun online, ya. Tetap perhatikan instruksi dari Bapak ya. Silakan digaris bawahi, Bapak kasih waktu 2 menit. 2 menit ya, ini 2 menit. Oke, sudah? Oke. Oke, terakhir ya anak-anak, kita buka halaman 13. Jadi dalam kita bekerja, kita juga harus mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, silakan buka halaman 13. Menjaga keseimbangan sumber daya alam. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca, tapi Bapak akan merangkum apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Kita lihat sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Contohnya apa aja? Tulis: tanah, hutan, hewan, air, dan udara. Itu adalah sumber daya alam yang selalu bisa kita gunakan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita ambil, tidak akan pernah habis. Air di laut tidak akan pernah habis. Hutan pun sumber daya alamnya tidak bisa habis ya. Tapi kalau misalkan ditebang atau lain, sumber daya alam yang dapat habis, artinya ini jika diambil secara terus-menerus ia akan habis. Contohnya apa aja? Bahan tambang, ya, tambang batu bara, tambang minyak, ya, tambang logam yang berwujud yang ada di Kalimantan Timur itu banyak sekali tambang-tambang yang terus-menerus diambil terus menerus, maka ia akan. Tadi ada satu Bapak sebutkan tadi, ialah bahan tambang. Bahan tambang itu ada banyak, ada bahan tambang mineral logam, ya, ada bahan tambang mineral bukan logam, ya, ada bahan tambang sumber tenaga energi. Seperti apa sumber tenaga energi? Minyak bumi, gas alam, batu bara, ya. Yang bukan logam apa aja?
Ada batu, kapur, belereng, pasir, kaulin, asbes, mika, tanah liat, dan intan. Yang mineral apa aja wujudnya? Contohnya biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan boksit. Bisa kalian lihat di halaman 14 sampai 15 ya anak-anak. Kalian garis bawahi. Oke anak-anak, kita masuk ke dalam sesi terakhir. Kalian bisa membaca sendiri selanjutnya halaman 15 sampai halaman 18 ya, tentang kalian simpulkan apa saja yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini, dan silakan dikirim ke Bapak apa yang telah kalian pelajari. Tulis sebagai sebuah rangkuman yang telah kalian pelajari hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik walaupun waktunya singkat, tapi apa daya, yang penting kita bisa mencoba dan melakukan dan dapat mengikuti pembelajaran Bapak. Kalau tidak paham, silakan diulang kembali, tidak apa-apa ya. Bapak ulangi lagi, tugas kalian adalah menulis, merangkum apa yang kalian dapati hari ini ya, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pahami, minimal apa yang kita pelajari ini kalian bisa mengulang kembali apa saja yang telah kalian pelajari. Silakan dirangkum dan ditulis, difoto di Google Classroom. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.